Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Andara Pandania dengan nomor NPM 2019145000950. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal, yaitu dengan judul Analisis Peran Penting Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Perkembangan Berwirausaha Siswa kelas 11 di SMK Bakti 17. Selanjutnya, sebelum saya memulai presentasi ini, yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Bapak Rendika Valeri SPDM. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu yang pertama yaitu ada latar belakang. Pada latar belakang dijelaskan pendidikan kewirausahaan merupakan sebuah aktivitas pengajaran dan pembelajaran kewirausahaan, yaitu tentang pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakter pribadi sesuai dengan usia perkembangan siswa. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kewirausahaan sebagai pilihan karir dan meningkatkan pemahaman pendirian serta pemahaman pengelolaan usaha bisnis baru. Selain itu, pendidikan kewirausahaan berguna untuk membentuk secara utuh atau mendidik manusia menjadi seorang yang memiliki karakter, pemahaman dan keterampilan sebagai wirausaha. Pengimplementasian pendidikan kewirausahaan secara terpadu dengan adanya kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan atau konselor, peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Karena dalam hal ini pendidikan diharuskan memiliki kemampuan dalam menyusun strategi belajar mengajar yang tepat pada saat memberikan pengajaran kepada siswa di kelas. Perkembangan berwirausaha adalah sebuah tahapan yang melalui banyak proses untuk mengetahui sebuah perkembangan berwirausaha siswa. Tahapan yang menuju sebuah perkembangan berwirausaha siswa adalah tahapan yang dimana para siswa mencari minat dan bakat dalam diri masing-masing untuk menemukan sebuah kreativitas agar para siswa bisa mengetahui apa yang akan mereka lakukan dalam berwirausaha, sehingga mereka bisa mengembangkan pengetahuan tentang berwirausaha dengan kreativitas mereka masing-masing. Proses dalam menuju sebuah perkembangan berwirausaha yaitu proses di mana para siswa melakukan sebuah pergerakan untuk mengikuti pendidikan kewirausahaan, praktek berwirausaha, dan melakukan sebuah observasi untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas berwirausaha mereka. Dengan melalui tahapan dan proses perkembangan berwirausaha tersebut, akan terlihat pada diri masing-masing siswa sebuah perkembangan yang sangat pesat dan bagus dalam berwirausaha. Dan jika mereka terus mengikuti pendidikan dan pelatihan berwirausaha, maka bakat dari kreativitas mereka akan terus berkembang. Aktivitas pengajaran dan pembelajaran tentang kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter siswa merupakan bentuk dari pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan dengan perkembangan berwirausaha sangat berkaitan, karena perkembangan berwirausaha merupakan tujuan dari pendidikan kewirausahaan yang membuat pengetahuan dan keterampilan siswa berkembang sehingga muncul ide-ide kreativitas untuk berwirausaha. Sehingga ilmu dari pendidikan kewirausahaan yang merupakan mata pelajaran di sekolah bisa menjadi bekal kepada para siswa agar setelah lulus sekolah, para siswa sudah bisa membuat sebuah tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang mana, sesuai keinginan dan minat para siswa masing-masing.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Peran Penting Pendidikan Kewirausahaan terhadap Perkembangan Berwirausaha Siswa Kelas 11 di SMK Bakti 17. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penulisan. Yang pertama ada apa saja faktor-faktor penyebab perkembangan bakat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Bakti 17. Yang kedua ada apa solusi pendidik mengatasi siswa yang malas dalam mengasah bakat berwirausaha. Yang ketiga, apakah pendidikan kewirausahaan pada kelas 11 di SMK Bakti 17 berjalan dengan efektif? Yang keempat, bagaimana cara pendidik melatih bakat berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Bakti 17? Yang kelima, bagaimana penerapan pendidikan kewirausahaan di SMK Bakti 17? Baik, selanjutnya ada pembatasan masalah pada penelitian yang dilakukan penulis, yaitu adanya keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini dari keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan akademis dalam proses penelitian. Maka tidak semua masalah diidentifikasi untuk diteliti. Maka dari itu, peneliti membatasi masalah-masalah yang ingin diteliti agar dapat melakukan penelitian dengan lebih mendalam. Oleh sebab itu, permasalahan dibatasi dengan hal-hal pendidikan, kewirausahaan, dan perkembangan berwirausaha. Berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apa peran penting pendidikan kewirausahaan terhadap perkembangan berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Bakti 17. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dalam hal ini, penulis memiliki tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peran penting pendidikan kewirausahaan terhadap perkembangan berwirausaha siswa kelas 11 di SMK Bakti 17. Baik, selanjutnya ada kegunaan penelitian. Pada kegunaan penelitian ini ada dua manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini dapat dijadikan informasi menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang peran penting pendidikan kewirausahaan terhadap perkembangan berwirausaha siswa. Dan yang kedua pada manfaat praktis, yaitu yang pertama untuk peneliti. Untuk peneliti yaitu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dan memberikan bekal sebagai calon guru dalam melaksanakan tugas lapangan. Nah, selanjutnya manfaat penelitian bagi siswa. Bagi siswa diharapkan dapat mengembangkan motivasi berwirausaha agar dapat mengasah kemampuan berwirausaha siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi guru agar dapat memperbanyak metode dan teknik dalam pembelajaran kewirausahaan bagi guru. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian bagi sekolah. Diharapkan dapat menyempurnakan kurikulum pendidikan di sekolah untuk mata pelajaran kewirausahaan. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Pada landasan teori ada 3 teori, yaitu yang pertama ada pendidikan kewirausahaan, yang kedua ada minat berwirausaha, dan yang ketiga ada perkembangan berwirausaha. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah yang dilakukan oleh guru dengan siswa sehingga terjadinya komunikasi yang intens secara fokus atau memiliki arah tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya pada pembelajaran kewirausahaan. Fokus kegiatan pembelajaran kewirausahaan yaitu pada penanaman jiwa wirausaha yang kreatif, tangguh, serta mandiri yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran kewirausahaan akan lebih baik jika diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku serta memiliki kemampuan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam ruang lingkup yang luas. Dalam kegiatan pembelajaran sudah pasti memiliki sebuah tujuan agar proses pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan terstruktur, dinamis, dan tepat sasaran. Selanjutnya, minat berwirausaha. Minat memiliki peran besar terhadap aktivitas belajar.
Minat siswa terhadap pelajaran kewirausahaan dapat ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan siswa tersebut, yaitu siswa yang memberikan perhatian penuh pada guru saat mengajar di kelas, mengikuti pelajaran dengan serius, perasaan ingin tahu yang besar pada diri siswa dapat mendorong untuk berusaha mengulang atau bertanya kepada guru apabila ada materi pelajaran yang kurang dipahami. Yang ketiga ada perkembangan berwirausaha. Perkembangan berwirausaha adalah sebuah usaha mengembangkan keterampilan dalam diri seseorang agar bisa menambah pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha. Oleh karena itu, pengalaman berwirausaha sebagai faktor penting dalam mengembangkan sikap berwirausaha seseorang, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk berwirausaha. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kita bisa lihat kerangka berpikir di sini, yaitu ada pendidikan kewirausahaan, ada minat berwirausaha, kreativitas dan inovasi berwirausaha, dan perkembangan berwirausaha. Pada kerangka berpikir tersebut, pendidikan kewirausahaan adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji. Pendidikan kewirausahaan merupakan aktivitas pengajaran dan pembelajaran untuk menambah pengetahuan tentang wirausaha serta dapat mengembangkan keterampilan berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan dapat mempengaruhi perkembangan berwirausaha siswa. Dengan mengikuti pendidikan kewirausahaan, siswa dapat mengembangkan bakat dan keterampilan berwirausaha yang ada pada diri masing-masing siswa. Dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran kewirausahaan, yaitu untuk mengembangkan bakat berwirausaha peserta didik, hal yang pertama kali yang harus dilakukan atau diketahui oleh guru adalah minat berwirausaha peserta didik, agar pada proses pembelajaran pendidikan bisa mengetahui kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh peserta didik berawal dari minat berwirausaha mereka. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ada beberapa hal, yaitu ada waktu penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada waktu penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan kurang lebih sekitar 5 bulan. Yang kedua ada tempat penelitian. Tempat penelitian merupakan lokasi atau wilayah penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Bakti 17, Jalan Persahabatan, nomor 23, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2014, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang keempat ada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut dengan istilah informan. Informan merupakan orang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang berikutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana atau media peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari pada objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya. Sumber data, hasil yang diharapkan juga belum pasti, serta rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian. Yang terakhir ada teknik analisis data. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif
yaitu lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan atau yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Bungin tahun 2015, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data. Yang kedua ada reduksi data. Yang ketiga menarik kesimpulan. Baik, sekian presentasi seminar proposal dari saya selaku penulis pada penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.